Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bang Di channel Bang Di tentunya. Oke. Pada kesempatan kali ini Bang Di akan menawarkan sesuatu yang berbeda. Bang Di bahkan membedah sesuatu yang sedang viral nih akhir-akhir ini. Jadi beberapa hari ini media lagi diramaikan nih sama konflik antara Palestina versus Israel. Nah, Bang Di jadi penasaran nih, bagaimana sih kok bisa terjadi konflik ini gitu? Gimana sih awalnya, gimana sejarahnya gitu ya? Nah, kita Bang Di mau ngajak ke kalian untuk membedah satu persatu, mulai dari Israel, dari sisi Palestina, dan awal mula konflik ini terjadi. Namun sebelum itu Bang Di mengajak ke kalian untuk subscribe, komen, dan like channel Bang Di, oke? Nah, seperti apa? Jadi Bang Di langsung aja buka internet di sini ya. Bang Di lihatnya di Wikipedia. Jadi Israel, mulai dari Israel ya. Israel itu ada dari bahasa Arab, yang artinya hamba Tuhan gitu. Nah, negara Israel adalah sebuah negara di Asia Barat yang dikelilingi oleh Laut Tengah. Di antaranya Lebanon, Suriah, Palestina, Yordan, dan Mesir. Nah, selain itu dikelilingi oleh dua otoritas nasional, yaitu Otoritas Nasional Palestina dan Jalur Gaza. Dan di tepi barat dengan populasi sebesar 7,5 juta jiwa. Nah, Israel juga merupakan salah satu negara Yahudi di dunia, guys. Nah, gitu. Selain itu, terdapat pula beberapa kelompok etnis minoritas lainnya, meliputi etnis Arab, berkewarganegaraan Israel, beserta kelompok-kelompok keagamaan lainnya seperti Islam, Kristen, Druze, Samaria, dan lain-lain gitu. Nah, pendirian negara modern Israel sendiri ini berakal dari konsep tanah Israel atau Eretz Yisrael kalau dalam bahasa Ibrani ya, guys. Nah, ini adalah sebuah konsep pusat Yudaisme sejak zaman kuno. Berarti udah lama banget ya, guys ya. Nah, lalu yang juga merupakan pusat wilayah kerajaan Yehuda kuno setelah Perang Dunia I, Liga Bangsa-Bangsa itu zaman dulu ya, kita sekarang mengenalnya PBB gitu. Dulunya namanya Liga Bangsa-Bangsa, menyetujui dijadikannya mandat Britania Raya atas Palestina sebagai negeri orang Yahudi. Nah, itu pada tahun 1947, guys. Nah, PBB menyetujui pembagian Palestina itu menjadi dua negara, yaitu satu negara Yahudi dan yang satunya lagi itu negara untuk bangsa Arab gitu. Nah, pada 14 Mei 1948, Israel memproklamasikan kemerdekaannya, dan ini segera diikuti oleh peperangan dengan negara-negara Arab di sekitarnya yang menolak rencana pembagian ini. Nah, dulu sih namanya kalau nggak salah Perang Yom Kippur ya kalau nggak salah ya, guys ya. Koreksi kalau Bang Di salah. Nah, itu perang antara negara-negara Arab, Irak, banyak deh pokoknya melawan satu negara yaitu Israel. Dan Israel nggak sendirian, dia juga didukung oleh Barat sebenarnya. Nah, kemudian Israel memenangkan perang tersebut dan mengukuhkan kemerdekaannya. Akibat perang ini pula Israel berhasil memperluas justru batas wilayah negaranya hingga melebihi batas wilayah yang ditentukan oleh rencana pembagian Palestina. Nah, awalnya kan PBB membagi Palestina menjadi dua bagian, yaitu negara yang dikuasai oleh Yahudi dan negara yang dikuasai oleh bangsa Arab. Nah, semenjak perang Yom Kippur ini, karena kekalahan bangsa Arab, jadi Israel itu mencaplok lagi atau memperluas wilayahnya lagi dari batas awal yang ditentukan oleh PBB gitu, guys. Israel terus-menerus berseteru dengan negara-negara Arab tetangganya. Nah, menyebabkan peperangan dan kekerasan yang berlanjut sampai saat ini. Sejak awal pembentukan negara Israel, batas negara Israel beserta hak Israel untuk berdiri telah dipertentangkan oleh banyak pihak, terutama oleh negara Arab dan para pengungsi Palestina. Nah, Israel telah menandatangani perjanjian damai dengan Mesir dan Yordania, namun usaha perdamaian
antara Palestina dan Israel sampai saat ini belum berhasil. Nah, seperti yang kita ketahui guys, sampai hari ini tuh Israel dan Palestina itu masih konflik ya, sampai saat ini. Nah, Israel merupakan negara demokrasi dengan sistem pemerintahan parlementer dan hak pilih universal. Perdana Menteri Israel menjabat sebagai kepala pemerintahan dan Knesset bertugas sebagai badan legislatif Israel. Dalam hal produk domestik bruto, ekonomi negara ini menduduki peringkat 28 dunia. Wih, termasuk negara yang maju ya. Israel memiliki peringkat indeks pembangunan manusia, kebebasan pers, dan daya saing ekonomi yang tinggi dibandingkan dengan negara-negara Arab di sekitarnya. Nah, walaupun Israel berada di tempat yang di sekitarnya itu musuhnya semua, tapi Israel di sini maju banget negaranya guys. Nah, dari sisi etimologi, selama lebih dari 3000 tahun nama Israel memiliki pengertian umum dan religi sebagai tanah Israel ataupun keseluruhan negara Yahudi. Menurut Alkitab, Yakub dinamai Israel setelah berhasil bergumul dengan seorang malaikat Tuhan. Terus, berdasarkan penemuan artefak arkeologi, nama Israel selain sebagai nama pribadi ya, selain nama Nabi Yakub, paling awal disebutkan di prasasti Merpetah Mesir kuno sekitar abad ke-13 sebelum Masehi. Pada prasasti tersebut, nama Israel itu sendiri merujuk kepada sekelompok orang yang berasal dari tanah tertentu. Negara modern Israel dinamakan Medinat Yisrael yang artinya negara Israel. Selain itu, terdapat pula nama-nama lain yang yang digagas meliputi Eretz Israel, Zion, dan Judea, namun semuanya ditolak. Dalam bahasa Inggris, warga negara atau orang Israel disebut sebagai Israeli. Nah, istilah tersebut dipilih oleh pemerintah Israel pada awal kemerdekaannya. Nah, hal ini juga secara resmi diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Israel saat itu, yaitu Moshe Sharet. Daerah ini juga dikenal sebagai tanah suci yang untuk semua agama Abrahamik. Nah, agama Abrahamik itu ada beberapa agama ya, guys. Ya, termasuk Yahudi, Kristen, Islam, dan kepercayaan Bahai. Sebelum deklarasi kemerdekaan Israel 1948, seluruh wilayah ini dikenal dengan berbagai nama lain, termasuk Suriah Selatan, Suriah Palestina, Kerajaan Yerusalem, Provinsi Yudea, Kolonial Suriah, Regione, Kanaan, dan khususnya Palestina gitu. Oke. Awal sejarah nih guys, awal sejarahnya informasi lanjut nih, Kerajaan Israel atau Kerajaan Yudea. Tanah Israel yang dikenal dalam bahasa Ibrani sebagai Eretz Israel merupakan tanah suci orang Yahudi menurut kitab Taurat. Tanah Israel dijanjikan kepada patriark Yahudi oleh Tuhan sebagai tanah air mereka. Itu yang diyakini oleh mereka ya guys ya. Nah, para cendekiawan memperkirakan periode ini ada pada milenium kedua sebelum Masehi. Menurut pandangan tradisional, sekitar abad ke-11 sebelum Masehi, beberapa kerajaan dan negara Israel didirikan di sekitar tanah Israel. Kerajaan-kerajaan dan negara-negara ini memerintah selama 1000 tahun ke depan gitu. Antara periode kerajaan-kerajaan Israel dan penaklukan Muslim abad ke-7, tanah Israel jatuh di bawah pemerintahan kerajaan Israel, kerajaan Yudea, Arisya, Babilonia, Persia, Yunani, Romawi, Sasania, dan Kokhba, melawan kekaisaran Romawi pada tahun 132. Nah, menyebabkan pengusiran besar-besaran Yahudi pada tahun
628 sampai 629 Masehi. Kekaisaran Bizantium Heraklius memerintahkan pembantaian dan pengusiran orang-orang Yahudi, mengakibatkan populasi Yahudi menurun lebih jauh. Walau demikian, terdapat sekelompok kecil populasi Yahudi yang masih tetap di tanah Israel. Tanah Israel disebut dari Kekaisaran Bizantium sekitar tahun 636 oleh penakluk Muslim selama lebih dari 6 abad. Kontrol wilayah tersebut berada di bawah kontrol Umayyah, yaitu dan Abbasiyah dan tentara salib sebelum jatuh di bawah Kesultanan Memluk pada tahun 1260. Nah, pada tahun 1516 tanah Israel menjadi bagian dari Kesultanan Utsmaniyah atau Ottoman ya, lebih dikenal oleh dunia Ottoman, yang memerintah wilayah tersebut sampai pada abad ke-20. Nah, lalu kita lanjut ke bagian Zionisme dan mandat Britania Raya. Namun akan Bang dibahas di part berikutnya tentunya ya, karena tidak cukup satu part aja gitu. Jadi panjang nih ceritanya ya. Oke. Pada intinya nih ya, kesimpulannya, jadi bangsa Israel itu udah ada sejak lama gitu ya, sejak lama, udah beribu-ribu tahun gitu, sudah mengalami penjajahan juga gitu. Oke, kita lanjut di next video. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Ikuti terus videonya di part selanjutnya juga, tonton, jangan lupa. Oke, see you in next video. Dadah.